Bumi terdiri dari air dan daratan, tapi berapa besaran perbandingan antara air dan daratan? Jawabannya ialah air lebih banyak daripada daratan. Air memiliki presentase yang lebih besar daripada daratan, yakni 71% berbanding 29%, dan seluruh air yang ada di bumi ini disebut hidrosfer. Hidrosfer merupakan sebutan bagi air yang ada di permukaan bumi baik yang berupa lautan maupun air yang ada di daratan juga uap air di lapisan udara atau atmosfer. Dan pembahasan kita kali ini adalah lautan. Yuk kita bedah. Satu. Definisi laut. Laut adalah sebuah perairan asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Dalam arti yang lebih luas, laut adalah sistem perairan samudra yang saling terhubung di bumi yang dianggap sebagai satu samudra global. Air asin menjadi jumlah terbesar dengan mengisi 96,5% dari seluruh air yang ada. Sisanya adalah air tawar, yang itu pun masih terbagi lagi menjadi air atmosfer, air tanah, air sungai, danau, dan gletser, yang semuanya memiliki prosentasi sendiri. Sebagai informasi, simpanan air tawar yang terbesar adalah air es atau gletser. 2. Pembagian laut berdasarkan kedalaman dan zonifikasinya. Berdasarkan kedalaman dan zonifikasinya, laut terdiri dari zona litoral, zona neritis, zona batial, zona abisal, dan zona hadal. A. Zona litoral, merupakan zona yang ada antara pasang naik tertinggi dengan pasang surut terendah. Zona ini dikatakan juga zona pantai yang merupakan peralihan antara darat dengan laut. B. Zona neritis, merupakan zona laut dari pasang surut terendah sampai dengan kedalaman sekitar 200 meter. Zona neritis merupakan laut dangkal, continental shelf. Lebarnya dari garis pantai berbeda-beda tergantung pada keadaan topografi dasar laut di depannya. Dangkalan Sunda merupakan continental shelf seluas 1,8 juta kilometer persegi. Continental shelf terjadi akibat adanya kenaikan permukaan air laut akibat pencairan es yang ada di kutub. Menurut ahli geologi, kenaikan permukaan air laut tersebut diperkirakan 100 meter. Laut yang terjadi akibat permukaan air laut naik disebut laut transgresi. C. Zona batial. Zona batial merupakan zona dasar laut dengan kedalaman antara 200 sampai 2500 meter. Umumnya zona ini merupakan lereng yang curam yang merupakan dinding laut dalam dan sebagai pinggir kontinen. Zona batial disebut continental slope. Pada continental slope sering dijumpai ngarai atau submarine canyon. Di Indonesia, dapat dijumpai yaitu pada bekas palung Sungai Sunda Besar, baik yang mengalir ke Laut China Selatan, maupun yang mengalir ke Selat Makassar atau disebut sistem Molengraaf. D. Zona abisal. Zona ini merupakan zona laut dalam. Kedalamannya antara 1000 sampai dengan 6000 meter. Zona laut yang paling luas adalah zona laut dalam ini. Zona ini tersebar pada ketiga samudera yang ada. Rata-rata kedalaman laut ini ialah 3795 meter. Pada kedalaman ini sinar matahari tidak tembus lagi. Oleh karena itu, temperaturnya rendah dan pergerakan air sudah tidak lagi dipengaruhi oleh gelombang dan arus permukaan. E. Zona hadal, merupakan zona laut dengan kedalaman lebih dari 6000 meter. Biasanya zona ini berupa trench, trough, sleng, basin. Misalnya, Mariana Trench, Filipina atau Mindanao Trench, Jepang Trench, Java Trench, dan lain sebagainya. Lautan menyimpan segudang misteri dan banyak hal menakjubkan. Namun hingga saat ini, hanya 5% lautan yang telah dieksplorasi oleh manusia. Hal ini terbukti dari cakupan pemetaan yang dilakukan manusia. Cakupan total dasar laut yang dipetakan hanya sebesar 19% pada 2019. Area yang telah dipetakan saat ini diperkirakan hanya seukuran Australia dari keseluruhannya. Sebelum proyek pemetaan diluncurkan, hanya 6% dari dasar laut dunia yang telah dipetakan dengan standar modern. Lantas mari kita bayangkan, berapa banyak yang belum terungkap dari lautan ini.
Di sisi lain hal ini tentu saja menjadi harta karun untuk generasi berikutnya, karena hal yang belum terungkap tersebut sangatlah besar, sedangkan jumlah yang hanya 5% saja, saat ini sudah mencukupi kebutuhan dunia. Tentu saja angka 95% tersebut menyimpan miliaran potensi yang dapat dimanfaatkan bahkan potensi kejayaan. Dan jelas ini menjadi tugas dan tantangan untuk Anda dan kita semua sebagai generasi penerus bangsa. Inilah yang diupayakan oleh China juga negara adik kuasa lainnya. Mereka beranggapan jika ingin merebut dunia maka kuasailah lautan, karena menyediakan banyak kebutuhan dan menyajikan kejayaan. Hal-hal yang sebenarnya telah dianut dan terapkan jauh-jauh hari oleh nenek moyang kita. Hanya saja sejarah berubah sejak negara api menyerang. Penjajahan telah merubah sejarah, serta merusak mental unggul bangsa ini. Lanjutkan menonton. Apakah Anda sudah benar-benar menekan tombol subscribe? Jika sudah, saya ucapkan terima kasih karena itu adalah hal berharga yang sangat membantu. Mari kita lanjutkan dengan membahas, apa sih peranan laut bagi kehidupan? Laut sebagai sumber kehidupan. Laut menjadi habitat bagi banyak makhluk hidup, baik yang di laut itu sendiri juga meliputi makhluk yang ada di daratan. Laut juga menjadi salah satu sumber kehidupan manusia, selain hutan. Bahkan, lautan menghasilkan oksigen lebih banyak daripada hutan. Perubahan iklim bumi. Di bumi, laut memiliki peran penting menyerap dan mendistribusikan radiasi cahaya matahari. Tanpa adanya air, cahaya matahari yang tajam bisa menyebabkan wilayah ekuator terpanggang kepanasan dan tidak ada energi yang tersalurkan ke wilayah kutub. Sehingga, peran laut membantu mengatur suhu di bumi. Arus laut berperan penting bagi iklim global di bumi. Tanpa adanya laut, maka iklim di bumi juga bisa berubah. Arus laut membantu mendistribusikan energi panas sehingga bisa seimbang. Arus laut mengatur air dari tempat tropis ke utara dan selatan, serta membawa air yang dingin ke bagian ekuator. Lantas, apa jadinya jika air laut menghilang? Jika air laut menghilang, maka persediaan air lainnya tidak sebanyak air laut dan tidak bisa menggantikan air laut yang menjadi sumber siklus air di bumi. Karena air laut akan menguap menjadi awan dan bergerak ke berbagai tempat dan turun sebagai hujan. Tanpa adanya awan yang terbentuk di atas laut, hujan akan menjadi langka dan bumi bisa berubah menjadi dataran gurun. Efeknya siklus kehidupan menjadi sangat terganggu dan kelangkaan air ini berdampak pada tumbuhan di bumi yang menyebabkan atmosfer semakin sedikit mendapatkan oksigen dan lama-kelamaan udara di bumi tidak ada bagi pernapasan manusia. Lalu, sebenarnya apa saja potensi yang ada di lautan? Potensi sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil itu sendiri sangat luas meliputi bidang ekonomi, teknologi, ekologis dan lingkungan, pertahanan dan keamanan, serta pendidikan dan penelitian. Kegiatan pemanfaatan potensinya juga cukup beragam, mulai dari perikanan meliputi tangkap dan budidaya, kemudian industri manufaktur, teknologi, wisata, pertambangan dan mineral, transportasi, farmasi, kosmetik, benda-benda berharga, hingga bangunan atau konstruksi laut dan pantai. Pada dasarnya sumber daya kelautan terbagi atas sumber daya hayati dan non-hayati. Sumber daya non-hayati mencakup sumber daya buatan dan jasa-jasa lingkungan. Sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain. Sumber daya non-hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut. Sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan. Sedangkan jasa-jasa lingkungan meliputi keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan, serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir. Indonesia adalah pemilik semuanya, segala potensi dan sumber daya dunia ada di rumah kita sendiri. Apa yang telah disebutkan dan bahkan apa yang disombongkan dunia tersaji lengkap di teritori bangsa. Hanya saja, menjadi sangat menyedihkan untuk mengatakan bahwa semua itu terabaikan.